Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kalian semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara di sini. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu ya di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia ini. Dan jangan lupa untuk selalu memakai masker ketika keluar rumah. Sebelumnya di sini ada yang sudah mengenal saya. Mungkin ada beberapa yang sudah mengenal saya di sini. Baiklah, karena pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Desyam Triwahyuni, biasa dipanggil Desi. Saya lahir di Sidoarjo dan saya saat ini menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, jurusan Ilmu Komunikasi semester 5. Oke, sebelum masuk ke pembahasan pidato yang kali ini saya bawakan, mungkin kita masih melihat di sekitar kita atau melihat pemberitaan di media, masih banyak kejadian perundungan yang cukup miris atau memprihatinkan. Bagaimana kalau kita melihat langsung perundungan tersebut, atau bahkan kita sendiri yang menjadi korban perundungan? Apa sih yang harus kita lakukan? Apa kita cuma ngelihatin aja dan gak bantu nolong? Gimana nih, takut kena imbasnya juga? Pasti pertanyaan-pertanyaan tersebut terlintas kan di pikiran kita. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato kepada kalian semua dengan tema bullying yang setidaknya memberikan sedikit informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, di sini ada yang tahu bullying itu apa sih? Ya, bullying merupakan bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang maupun lebih terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti. Nah, menyakiti di sini tuh banyak sekali bentuknya. Ada yang menyakiti dalam bentuk fisik ataupun verbal. Bentuk fisik ini misalnya memukul, mendorong, menonjok. Intinya fisik ini lebih ke kekerasan ya. Sedangkan kalau verbal lebih ke perkataan seperti menghina, mengolok-olok. Tidak jarang bahkan korban bully ini bisa mengalami kesehatan fisik maupun mental. Jika dilihat lebih dalam, kasus bullying ini lebih banyak terjadi pada remaja yang sekolah, tapi tidak menutup kemungkinan juga masih terjadi pada orang yang dewasa. Bahkan nih, negara kita Indonesia dikategorikan sebagai negara yang memiliki angka bullying tertinggi di samping negara Jepang, Korea, Amerika, Rusia, dan lain-lain. Bullying di sini nggak mengenal kata cantik dan jelek kan? Biasanya ada yang beranggapan, wah hidupmu enak banget, kamu sempurna banget, kamu cantik, dan pasti orang akan memperlakukan kamu dengan semestinya. Tapi nyatanya gak semua kayak gitu. Bahkan dulu sempat ramai di Twitter dan Instagram, penggemar K-pop nih pasti tahu, mantan member girl group FX namanya Sulli. Di kalangan penggemarnya nih, Sulli terkenal orangnya tuh cantik, baik, selalu ramah sama penggemarnya. Tapi ia malah mendapatkan bullying dari para netizen di Korea yang tidak menyukainya. Dan kalau dilihat-lihat ya, menurut pantauan saya sendiri di media sosial, orang Korea itu cenderung melakukan bullying jenis body shaming. Karena standar di sana dituntut menjadi sempurna tanpa celah. Apalagi seorang idol. Kamu gendutan dikit, kurusan, jelek dalam kurung ini maksudnya nggak sesuai sama standar kecantikan orang Korea ya. Sedikit informasi, standar kecantikan orang Korea itu mempunyai lipatan mata, wajah kecil, tirus, terus hidung mancung dan lain-lain. Nah, komentar-komentar jahat itu akan langsung menyerang tanpa henti, sehingga banyak sekali orang Korea termasuk artis Sulli tadi yang melakukan bunuh diri sebagai jalan terakhir mereka. Bahkan menurut sumber di internet, Korea Selatan itu dikategorikan sebagai negara dengan angka bunuh diri tertinggi. Kalau di Indonesia sendiri, kebanyakan kasusnya masih banyak terjadi di kalangan pelajar, dan mirisnya lagi kasus bullying ini lebih mengarah ke fisik. Ya ditonjok lah, ditendang lah, apalah. Sehingga nggak jarang banyak korban yang harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dan untungnya aja, kasus bullying di Indonesia tuh nggak separah di Korea yang sampai memutuskan bunuh diri sebagai jalan satu-satunya. Nah, sebenarnya ada sih kasus yang ramai dibahas di Twitter tahun 2020 kemarin.
Contohnya nih, siswa SMA yang gak tahan dibully oleh teman-temannya melakukan bunuh diri dengan cara lompat dari lantai 4 gedung sekolahnya. Dan ada satu lagi contoh kasus yang terjadi di Jawa Tengah 2020 kemarin. Siswa perempuan diajar habis-habisan oleh 3 siswa laki-laki. Nah, jika kita melihat pelaku pembulian dengan langsung, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan? Menurut saya yang terpenting adalah melaporkan kepada orang lain yang lebih dewasa. Jika kita berada di lingkungan sekolah, kita harus melaporkannya ke guru. Kita harus berani dan jangan pernah takut untuk menyampaikan suatu kebenaran. Dan kalau memungkinkan, kita bisa merekam secara diam-diam saat proses pembulian berlangsung. Dan rekaman itu bisa kita sebarluaskan ke media sosial. Apalagi zaman sekarang kan apa-apa harus diviralin terlebih dahulu agar permasalahan ini bisa mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Terlebih lagi kasus bullying ini kan pasti simpati dari masyarakat akan meningkat, dan pada akhirnya kasus akan menjadi lebih mudah untuk segera diselesaikan dan pelaku akan mendapatkan hukuman yang semestinya. Lalu apa yang selanjutnya terjadi? Bagaimana dampak dari korban, pelaku, serta orang yang melihat bullying ini? Dari si korban ini, dampak yang dirasakan mungkin biasanya mengalami gangguan depresi dan trauma. Lalu dari si pelaku ini, tampak yang akan terjadi sepertinya akan sering mudah berkelahi, sehingga nantinya akan berpotensi menjadi seorang kriminal. Tapi nggak semuanya gitu juga sih. Lalu bagaimana kalau kita yang menyaksikan tindakan bully tersebut? Apa dampak yang terjadi? Ada 2 hal yang mungkin terjadi. Yang pertama, meniru pelaku bullying, dan yang kedua, merasakan hal yang sama seperti korban yang dibully. Hal itu, seseorang bisa menjadi tertekan dan depresi diiringi dengan rasa takut akan mengalami hal yang sama. Karena banyaknya kasus bullying yang masih terus-menerus terjadi ya, terutama di Indonesia, menurut saya sebaiknya edukasi atau seminar itu lebih sering dilakukan, terutama di lingkungan sekolah, entah dari guru BK ataupun yang lain, agar kejadian bullying ini nggak terjadi terus-menerus. Sekian pidato yang saya sampaikan kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan kali ini menambah pengetahuan kita semua terkait masalah bullying, dan semoga pelaku bullying ini lebih sadar atas perbuatannya yang merugikan serta mendapat sanksi yang tegas, dan korban bullying bisa bangkit dari trauma yang dialaminya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian pidato saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.